Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Negara tidak boleh diatur dengan hukum agama. Atau kalaupun agama mau dilibatkan, harus yang dilandasi pada penafsiran yang luas. Yang harus disesuaikan dengan perkembangan mutakhir. Khalid Basalamah kembali bisa dijadikan contoh. Saya dikirimi sebuah video di mana Khalid berceramah soal pajak. Tampaknya sih hasil rekaman tahun lalu. Tapi apa yang disampaikannya jelas mencerminkan bahaya penafsiran agama yang sempit terhadap kehidupan bernegara. Khalid menjawab pertanyaan seorang peserta soal pajak. Apakah hukum pajak dalam Islam? Begitu bunyi pertanyaannya. Kalau pajak diharamkan, dari mana negara memperoleh dana untuk melakukan pembangunan, katanya. Khalid dengan yakin menjawab bahwa pajak yang diwajibkan kepada warga adalah terlarang dalam Islam. Menurutnya, dalam Islam tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Lantas dia berandai-andai. Katanya, kalau warga berhak memilih antara membayar pajak atau tidak, tentu jawabannya tidak. Kalau ada warga makan di restoran dan dia ditanya apakah dia memilih untuk membayar pajak atau tidak, tentu jawabannya tidak. Itu menurut Khalid menunjukkan bahwa warga dipaksa untuk membayar pajak. Dia bahkan menggunakan contoh. Kalau ada warga Indonesia berjalan-jalan ke Eropa, di sana orang itu membeli barang mahal. Ketika pulang, kok dia harus membayar pajak? Apa urusannya, kata Khalid. Itu uang-uang dia diperoleh dari hasil keringat dia. Kok harus bayar pajak karena membeli barang di Eropa? Kata Khalid, kewajiban pajak adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dia menyebutnya sebagai dosa besar. Lantas bagaimana kalau pemerintah membutuhkan dana untuk mensejahterakan masyarakat? Dengan gampang Khalid menjawab, pemimpin mengumumkan saja kepada rakyat bahwa ada kebutuhan dana. Dia memberi contoh gaya Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi saat itu membutuhkan biaya untuk berperang atau ingin membantu seseorang yang sedang dalam kesusahan, Nabi akan mengumumkannya kepada umat. Nabi akan menjelaskan bahwa ada kebutuhan dana sekian besar. Lantas Nabi mengajak masyarakat untuk menyumbang. Tapi rakyat memberikan bantuan secara sukarela. Tidak ada ketentuan harus berapa. Khalid juga memberi contoh tentang Saudi Arabia. Di negara itu, kata Khalid, tidak ada kewajiban pajak. Yang ada kewajiban zakat. Dan dari dana zakat itu, negara mensejahterakan masyarakat miskin. Penjelasan Khalid ini sangat bermasalah. Dan ini terjadi karena dia menafsirkan agama dengan cara sempit. Buat orang seperti Khalid, hukum itu harus selalu merujuk pada Al-Quran, pada perilaku dan pernyataan Nabi Muhammad, dan pendapat ulama di masa lalu di Timur Tengah. Tentu saja kalau itu dilakukan tidak akan pernah dikenal apa yang disebut pajak. Pajak memang adalah produk gagasan ekonomi modern. Yang ada hanyalah zakat. Tapi zakat merujuk pada konteks sejarah di masa Nabi 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad hidup di sebuah komunitas sederhana di padang pasir dengan jumlah penduduk terbatas. Zakat adalah sebuah cara untuk melakukan redistribusi kekayaan. Prinsipnya adalah dalam setiap harta milik kaum mampu ada hak orang miskin. Ini sebuah gagasan yang brilian, mengingat sebelum Nabi Muhammad datang, kehidupan komunitas di sana diwarnai ketimpangan kekayaan yang luar biasa. Yang dikenai zakat adalah emas dan perak, perhiasan, barang tambang, hasil pertanian, dan barang perdagangan. Jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah sekitar 2,5% sampai 5%. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya saja yang harus dibayar zakatnya adalah kalau jumlah harta yang dimiliki melebihi kebutuhan pokok. Si pembayar zakat harus bebas dari hutang. Harta yang dikenai zakat sudah dimiliki lebih dari 1 tahun. Yang berhak memperoleh pun dibatasi. Hanya fakir, miskin, mu'alaf, pengelola zakat, mereka yang berjuang untuk agama, serta untuk keperluan memerdekakan budak. Selain zakat mal ini, ada pula zakat fitrah yang jumlahnya ditentukan setiap Ramadan. Anda pelajari sebentar aturan zakat itu, saya yakin Anda sudah menemukan ketidakrelevanan zakat dengan kondisi kita saat ini. Aturan zakat semacam itu mungkin pas
dengan kondisi tanah Arab di abad ke-7, tapi jelas tidak cocok dengan kondisi Indonesia abad 21. Sekedar catatan, ada satu hal penting untuk menunjukkan kesalahan Khalid. Dalam Islam, membayar zakat ini juga tidak bersifat sukarela. Warga harus membayar, wajib. Jadi sebenarnya prinsip memaksa orang menyisihkan sebagian kekayaannya untuk banyak orang tidaklah dilarang dalam Islam. Penjelasan Khalid bahwa tidak boleh negara memaksa jelas tidak memiliki landasan. Negara berhak memaksa. Yang lebih penting adalah pertanyaan apa yang hendak dicapai dengan kewajiban membayar zakat dan pajak. Di abad ke-7, zakat mungkin sudah cukup. Seperti terlihat, tujuan zakat adalah mencegah jangan sampai ada orang miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Masalahnya, hidup sudah semakin kompleks. Yang harus dipedulikan bukan lagi bagaimana membantu orang miskin, tapi bagaimana mensejahterakan masyarakat secara luas. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa dilakukan dengan sekedar bagi-bagi uang. Agar Indonesia makmur diperlukan pembangunan jalan, pembangunan bendungan, irigasi, listrik, telepon, sekolah, airport, pelabuhan, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, kredit lunak bagi pedagang kecil, dan seterusnya. Khalid dengan gampang mengatakan cara untuk memenuhi kebutuhan itu adalah dengan meminta orang kaya menyumbang dengan sukarela. Itu sama sekali tidak masuk akal. Di masa Nabi Muhammad atau di masa awal kejayaan Islam, ketika pemerintah berusaha membangun daerah-daerah yang dikuasainya, mereka mungkin sekali menggunakan uang yang diperoleh dari pampasan perang misalnya. Tapi sumber dana semacam itu sama sekali tidak dikenal di zaman ini. Karena itulah prinsip zakat bahwa perlu ada pemerataan kesejahteraan bisa dikembangkan dalam metode pajak. Kita sebagai sebuah bangsa harus percaya bahwa kekayaan yang kita miliki diperoleh dengan mengolah sumber daya di negara ini yang sebenarnya merupakan milik bersama. Konsekuensinya, mereka yang lebih mampu harus dikenakan pajak agar bisa membantu mereka yang kurang mampu. Tapi bentuk bantuannya bukanlah dengan membagi-bagi duit. Yang harus dilakukan adalah uang dikumpulkan oleh negara agar negara bisa membangun segenap hal yang diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan. Dan semakin kaya kita, seharusnya kita membayar pajak dengan persentase lebih besar lagi dibandingkan yang kurang kaya dibandingkan kita. Pajak progresif namanya. Tidak seperti zakat dengan kewajiban 2,5% yang dipukul rata. Di Indonesia, mereka yang memiliki penghasilan per tahun mencapai 500 juta rupiah minimal, pajaknya bisa mencapai 30%. Bila rakyat patuh membayar pajak, negara punya cukup uang. Dengan uang itulah negara bisa menyelenggarakan pembangunan buat dinikmati bersama. Logika Khalid memiliki banyak masalah. Dan dia juga salah menyebut bahwa di Saudi tidak ada pajak. Mungkin Khalid ke Saudi lebih dari 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang, pajak pertambahan nilai PPN sudah dikenal di Saudi. Dan Saudi melakukannya karena mereka sadar mereka tak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada minyak. Jadi begitulah Khalid Basalamah. Karena kesempitan pengetahuannya, dia mengeluarkan ajaran yang menyesatkan. Mudah-mudahan masyarakat semakin sadar dengan kekeliruan para ulama seperti Khalid. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.